application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sinyal PDIP yang katanya akhirnya akan merapat atau juga bergabung gitu ya ke Koalisi Indonesia Maju. Bener nggak nih ya? Karena semua, bukan semua sih ya, hampir semua deh media massa memberitakan itu ya. Tapi seperti biasa, sebelum saya masuk itu, singkat aja saya bahas secara cepat yang ringan dan yang lucu dulu ya. Cepat aja dah nih, ini mengenai Kaisang yang akhirnya dia datang sendiri ke KPK ya, tanpa dipanggil. Sehingga Riri membuat cuitan, nggak dipanggil datang sendiri nih. Yang lain berani nggak? Maksudnya dia menyindir seperti Mahfud MD, siapa itu? Anies Baswedan, Ketua Banggar DPR RI yang dari PDIP, kemudian juga kita tahu kan Puan Maharani dan Ibu Mega juga pernah private jet, pakai private jet maksudnya, yang bukan punyanya. Itu kan bisa dikategorikan gratifikasi. Nah, yang lain berani nggak? Kira-kira begitu. Kemudian Dede Prayudi juga mencuit, nggak pakai curhat di sosmed, langsung datangin KPK. Sebuah presiden yang bagus. Jadi dia datang sendiri, nggak dipanggil Kaisang ya. Kemudian Deddy Nur mencuit, bicara seputar fakta saja. Fakta bahwa Kaisang datang ke KPK. Kaisang tidak menghindar, apalagi hilang, seperti yang dituduhkan oleh netizen X yang bersemangat. Kan sebelumnya dibilang, Kaisang hilang, Kaisang hilang. Nah ini kan ada seperti apa ya, trial by netizen atau penghakiman oleh netizen. Nanti kita lihat juga trial by press, penghakiman oleh media massa. Nanti kita lihat ya. Nah jadi Kaisang nggak menghilang, dia datengin kok ke KPK ya. Fakta bahwa sebagian warga negara Kaisang itu taat kepada hukum. Nah itu ada pernyataan dari juru bicaranya ya, namanya Francine Wijoyo. Ya, faktanya ini dia bilang, satu, Kaisang datang tanpa diundang atau dipanggil, tapi inisiatif sendiri sebagai warga negara yang taat hukum. Padahal nggak perlu datang juga nggak apa-apa, orang bukan pejabat publik, tapi dia datang. Dua, Kaisang diterima oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Tiga, sesuai hasil konsultasi dan klarifikasi dengan KPK, Kaisang mengisi formulir gratifikasi dan menyerahkan ke KPK soal pendalaman selanjutnya. Empat, Kaisang hanya menumpang temannya yang berinisial Y ke Amerika Serikat. Nama temannya juga sudah diserahkan ke KPK. Temannya berada satu pesawat, kan dia nebeng. Nah ya kan, nanti kita lihat ini diputar balik oleh Tempo yang bilang KPK bilang nggak ada temannya. Ntar kita lihat ya. Itu Tempo benar-benar beritanya hoax melulu itu ya. 5 nih ya, lanjutnya. Temannya berada satu pesawat dengan Kaisang sampai ke Amerika Serikat. 6, Kaisang pulang dari Amerika dengan pesawat komersil biasa. Nah loh, padahal sebelumnya beredar video-video bahwa Kaisang mendarat di airport mana gitu ya, keluar dari private jet bawa barang nggak diperiksa bea cukai. Nah itu kan hoax juga ya. Ini loh saya menanti ya orang-orang yang menyebarkan itu ditangkap kayak gitu ya. Itu jelas kok ya. 7, Kaisang minta arahan KPK apakah ini termasuk gratifikasi atau tidak. Oke? Nah, di CNN memberitakan bahwa kuasa hukum Kaisang klaim ada 8 orang dalam jet pribadi ke Amerika Serikat itu ya. 4 dari pihak Kaisang, 4 lagi dari temennya ya. Udah gitu ya. Nggak usah dibesar-besarkan lagi, sudah dijelaskan. Oke. Kemudian ada cuitan dari NEG, negativisme. Tahu nggak? Ternyata Mas Kaisang dan Pak Mahfud ada persamaan dan perbedaannya. Menurut kamu, siapa yang punya jiwa ksatria? Ayo, jawab jujur. Pak Mahfud itu naik itu ya, private jet ketika dia masih sebagai Menko Polhukam. Kok orang santai-santai aja? Kaisang bukan pejabat publik, ya.
Dia datangin KPK. Nah, makanya dipertanyakan, Mahfud berani nggak ke KPK? Ya. Nah, ini ada satu podcast ya, di sini ada Babe Haikal Hasan bilang, semua pejabat negara yang naik private jet harus diusut. Setuju. Berarti Adian kan lawan bicaranya di podcast itu. Setuju. Puan dan Said Abdullah. Nah, Said Abdullah ini yang ketua Banggar DPR RI, ntar juga ada beritanya di belakang ya, yang juga pernah naik private jet, juga harus diusut dong. Ya kan? Halo KPK RI, supaya adil semua pejabat negara yang pernah naik private jet dipanggil juga dong. Masa cuman Kaisang aja? Halo. Nah, di sini akhirnya Iyas Subiakto dan Pak Luhut geram nih dengan sikap Pak Mahfud yang makin kelewatan. Iya dong, ngomong segala macam kerusakan itu ya karena Jokowi dan segala macam. Lah udahlah, Anda lihat aja deh ya konten-konten saya dan konten-konten dia gitu ya. Nah, Mr. Q Kodari bilang apa? Setelah Kaisang ya, maksudnya setelah Kaisang datang ke KPK, KPK harus panggil Megawati, Puan, dan Mahfud MD. Juga Said Abdullah tadi, juga Anies Baswedan dong. Gitu maksudnya ya. Mantap. Nah, di sini kita lihat nih ya. Tempo memframing. Nah, ini benar-benar ini kan berita nih ya. Makanya saya sih setuju kalau undang-undang kebebasan pers itu ditinjau ya. Karena pers itu main sembarang ngomong sekarang ya, tanpa takut ditindak gitu ya. Coba zaman Pak Harto, dibredel itu. Oke, ini cuitan dari Ferry Koto. Mintempo.co, maksudnya dia mencolek lah ya, si admin tempo.co. Nanti dibilang kamu sebar hoax, marah pula ya. Tapi ini jelas framing yang memang agenda kalian kan, di framing seakan-akan demikian. Maksudnya apa framing yang begini? Tak ada tuh pahala dari KPK RI katakan bahwa teman Kaisang tak ikut seperti framingmu. Tak ada kalimat pun yang langsung dia bunyi atau dia ucapkan seperti itu. Jadi begini, KPK ketika dia tanding Kaisang ditanya wartawan, dia tidak pernah bilang bahwa Kaisang kan menjelaskan dia nebeng pesawat ya. Di dalamnya juga ada temennya yang disebut inisialnya Y. Tapi Tempo memberitakan nggak ada tuh temennya. Padahal KPK tidak sebut itu, iya kan? Tuh di sini kan berita Tempo bilang apa? Namun Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut tak ada teman Kaisang dalam private jet tersebut. Ini benar-benar ini Tempo, ya? Nangkap ya maksudnya ya? Oke. Nah, maka dari itu Kodari bilang ini media keterlaluan, sebar hoax, tidak profesional. Miris sekeras Tempo kok sebarkan misinformasi. Astaga, ya? Nah, itu tadi soal Kaisang ya. Nah, sekarang netizen dan media massa pun secara langsung atau tidak langsung terus saja menggoyang tadi Kaisang soal private jet ya. Kemudian Gibran soal Fufu Fafa. Kan lucu ya. Akun-akun yang dulu yang juga jelek-jelekin Prabowo kok kagak di ini, ya kan? Bahkan Hasan Nasbi yang sekarang sebagai kepala bidang apa ya, penerangan gitulah ya, ke pemerintahan atau kepresidenan bilang dia pun beberapa periode lalu bertentangan dengan Prabowo. Mungkin komentar-komentarnya juga menyerang Prabowo. Loh, kenapa orang cuman soroti Fufu Fafa dan mengkait-kaitkan itu dengan Gibran. Nah, ini juga. Jadi semua isu mengenai keluarga Jokowi, yaitu Kaisang private jet, Gibran dengan Fufu Fafa, itu dibuat sedemikian rupa untuk menggoyang transisi dari Jokowi ke Prabowo. Atau dengan kata lain mau mengadu domba Prabowo dengan Jokowi, tapi Prabowo nggak terpengaruh. Nih kita lihat nih ya, cuitan Mas Vel. Ini beneran aneh Fufu Fafa. Masa dia mau punya anak 4 bulan lagi dari bulan Juli 2014? Berarti kan bulan Oktober atau November 2014. Sedangkan maksudnya anak Gibran yang namanya Jan Etes lahir 10 Maret 2014. Jadi begini, ada cuitan yang atas nama akun Fufu Fafa yang bilang dia mau punya anak 4 bulan lagi. Yang mana artinya kalau sudah dihitung antara Oktober atau November 2014. Ya pastilah bukannya Gibran. Gibran anaknya Jan Etes itu lahirnya 10 Maret 2014. Ngerti nggak coy? Jadi kalau lu mau cocokologi, lu cocokin lagi dong semuanya ya. Terus Mas Vel ini menyolek ceritanya ya. Bro
Tekarok. Bro Tekarok juga sering membahas mengenai Fufu Fafa ya. Dia membela Gibran. Coba dicek itu postingan. Gibran kok punya anak Oktober 2014. Berarti ini aja sudah ngaco. Gibran kan anaknya lahir 2016 ya. Oke deh. Tekarok kemudian juga mencuit Fufu Fafa versus Gibran. Fufu Fafa katanya nggak suka K-pop. Dari 2906 hampir 3000 ya, postingan dia dari tahun 2013 sampai 2019 nggak ada satupun bahas K-pop dia. Sedangkan Gibran suka K-pop, bahas melulu soal K-pop, ya kan? Jadi Fufu Fafa dari ketikanya aja beda sama Gibran, jauh, ya kan? Fufu Fafa nggak suka K-pop, Gibran suka K-pop. Nah, ayo loh. Fufu Fafa malah bacotnya 99,9% mirip Hilario. Nah, ntar kita lihat siapa Hilario daripada mirip Gibran. Nah, di sini GVM mencuit kesimpulan dari temuan Bro Tekarok 007 ini yang membuat akun Fufu Fafa itu adalah Hilario. Nah, kita nggak tahu nih ya, ini kan mesti dibuktikan juga ya. Tapi oke lah, saya bacakan. Oleh sebab itu, kami harap Pak Polisi Divisi Humas Polri segera menangkap pemilik akun Hilario ini. Nah, Tekarok di bawah tuh Anda lihat ya, udah tayang Cinta Fufu Fafa season 2 dengan judul Cinta Ditolak Fitnah Bertindak. Iya, ini fitnah semua, ya kan? Termasuk Roy Suryo ikut-ikutan sibuk-sibuk dengan Fufu Fafa. Oke deh. Nah, ini dia nih ya, contoh trial by press, penghakiman oleh media massa. Ini suara.com ini sudah terkenal lah ya. Ini media yang selalu nyebarkan hoax, nyerang-nyerang tanpa bukti. Di sini kita lihat contohnya. Jejak digital Gibran dan Kaesang diduga gosipin Syahrini. Nah, warganet bilang makin sulit dibantah. Astaga, nggak capek-capek ya ngomong Fufu Fafa. Ini juga media suara.com ya, ikut-ikutan manas-manasin, ngompor-ngomporin. Kemudian suara.com juga bilang, Gibran Raka Buming terciduk nonton konser Bruno Mars. So what gitu kalau orang nonton konser Bruno Mars. Warganet sebut tone deaf itu adalah pendukung Zionis. Jadi seakan-akan Gibran itu mau diarahkan sebagai pendukung Zionis. Waduh, jahat ya. Kemudian Suara.com juga memberitakan gerak-gerik Gibran saat hadiri acara televisi kembali disorot warganet. Kelihatan nggak pernah baca buku. Di mana orang di dunia yang nggak pernah baca buku? Ini kan sepertinya mau menyudutkan bahwa Gibran itu otaknya tuh kurang gitu ya, karena kurang baca. Malah di sini dia bilang nggak pernah baca buku. Pasti pernah lah, dari mana nggak pernah baca buku. Ini tujuannya hanya untuk menyudutkan ya. Inilah namanya trial by press oleh media massa. Kemudian Jokowi juga diserang. Soal apa? Ekspor pasir laut. Seakan-akan pasir laut Indonesia mau diekspor ke Singapura. Akhirnya Pak Jokowi menjelaskan ini ya, bahwa yang mau diekspor itu bukan pasir laut tapi sedimen. Sedimen ini begini loh, endapan yang ada di laut itu kan membuat laut jadi dangkal ya, sehingga kalau kapal lewat itu terganggu. Makanya sedimen itu dikeruk. Nah, itu yang dijual ke Singapura buat apa? Untuk reklamasi misalnya. Lah, ini diserang lagi. Aduh, astaga. Oke, itu dia yang ringan dan yang lucu ya. Serangan-serangan terhadap Kaesang, Gibran dan Jokowi sendiri. Nah, sekarang tunggu nih, batuk dulu ya. Oke. Biar plong ngomongnya. Nah, 1-2 hari ini berita-berita riuh rendah mengenai kode keras PDIP bergabung dan mau bantu setiap pemerintahan. Ini dari Tribun Network loh ya, media massa. Ya. Jadi ini kode keras Yasona. Ya. Dia bilang kami bantu setiap pemerintahan. Ya kalau dia nggak mau bergabung, ngapain ngomong gini kan, kira-kira begitu ya maksudnya Tribun Network. Kemudian Republik Merdeka Online bilang yang sama, PDIP beri sinyal gabung KIM, Koalisi Indonesia Maju. Ya, Gerindra kemudian menanggapi beda pendekatan sama tujuan. Nah loh, di bawah berita sedikit tuh ya. PDIP dinilai tengah memberi sinyal ingin gabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Indikasinya ditunjukkan dengan menyebut akan
mendukung program pemerintahan Prabowo Gibran. Ya, kalau lu oposisi lu nggak mungkin dukung dong. Di sini dibilang akan mendukung. Nah, jadi ciri-cirinya ini loh sinyal gitu ya. Kemudian Tempo nih. Nah, kan anak-anak ABA dan anak-anak ciu dirijen 16% yang suka mabok gitu ya waktu kampanye. Akhirnya cuma dapat 16%. Kan percaya nih sama Tempo nih. Nah, Tempo bilang apa? PDIP beri sinyal dukung pemerintahan Prabowo dan apresiasi kabinet Saken. Nah, kalau Anda percaya yang namanya bocor halus, Anda juga percaya dong sama berita ini dong. Kan PDIP biasanya suka dapat berita yang akurat, A1 dari orang dalam. Nah, ini dia turunkan berita, ya kan? Bahwa PDIP beri sinyal dukung pemerintahan Prabowo dan apresiasi kabinet Saken. Kabinet ahli lah ya, yang akan diisi orang-orang yang ahli di bidangnya, itu kabinet Saken namanya ya, yang akan dibentuk oleh Prabowo. Jelas. Kompas juga bilang sama. Disebut akan gabung pemerintahan Prabowo. PDIP janji bakal tetap kritis. Ya oke sih ya, maksudnya dia mau gabung. Cuman meskipun dia gabung, dia tetap kritis. Kalau ada yang nggak benar dia kritik. Oke, bagus sih, ya kan? Bagus, ya. Jadi ini ketua DPP PDIP Said Abdullah yang juga ketua Banggar, yang juga naik private jet, yang juga harusnya diperiksa KPK gitu ya. Gitu tadi maksudnya yang berita-berita di depan. Menegaskan bahwa partainya akan terus memberi kritik yang membangun untuk pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka katanya. Ya. Hal itu disampaikan Said saat merespon isu PDIP mulai memberi sinyal untuk bergabung dengan barisan pemerintahan pada masa kepemimpinan Prabowo. Soal sikap kami, karena kami sudah membiasakan diri baik dari zaman hari ini Bapak Presiden Jokowi maupun Bapak Presiden Subianto nanti ketika dilantik tahun 2024, kami tetap akan melakukan kritik konstruktif. Karena itu adalah memang tempatnya di DPR. Ya, jadi ya meskipun memberikan sinyal mau bergabung, tapi dia akan tetap kritis. Oke, bagus. Ya, tapi terakhir-terakhir ini itu semua dibantah. Said Abdullah juga yang bantah bahwa nanti nih ya, pertemuan Megawati dan Prabowo tak bisa diartikan PDIP gabung kabinet. Oke, kita catat semuanya ini, kita catat ya. Nantinya lo ya, lu gabung atau enggak nih? Karena ini kan nadanya gimana ya, kiri kanan ya kan. Ini saya terus terang ya, kan di konten-konten saya juga saya sering ucapkan. Saya sih lebih senang kalau PDIP jadi oposisi. Walaupun saya yakin Pak Prabowo maunya PDIP juga ada di Koalisi Indonesia Maju. Supaya ini pemerintahan jalannya mulus. Ya boleh dong, saya mungkin sedikit beda sama Pak Prabowo gitu ya. Nah, menariknya, kalau sampai benar PDIP gabung dengan Koalisi Indonesia Maju, masuk ke dalam pemerintahan, mungkin dapat kursi menteri lah, apalah gitu ya. Artinya, ini kabinet Saken ini tidak ada oposisi, ya. Tapi meskipun demikian kan PDIP sebelumnya bilang, meskipun ini ya kami tetap kritis. Oke. Kalau sampai masuk nih ya, pertanyaan saya, kemana itu mukanya Hasto yang selama ini suka jelekin Prabowo Gibran? Akhirnya partainya mendukung. Kemana itu mukanya Adian? Kalau sampai gabung, kemana itu mukanya Ahok? Ya, dan lain-lain. Yang selama ini selalu nyerang. Ayo, coba dicek. Pasti nanti dia bermain kata-kata lagi. Wes sekarang kami mendukung Prabowo Gibran karena kami lihat programnya bagus gini-gini. Padahal dulu kan mengkritik kan, anak buahnya juga mengkritik soal apa? Makan siang gratis lah apa. Sekarang bilang dukung program Prabowo Gibran. Nah, ini akan seru nanti ya. Makanya baik PDIP gabung maupun tidak gabung, buat saya dua-duanya baik. Kenapa? Kalau PDIP tidak gabung, bagus karena harus ada oposisi. Itu bagi saya, mungkin bagi Pak Prabowo dia maunya tidak ada oposisi. Boleh dong beda gitu ya. Tapi kalaupun aduh, PDIP akhirnya gabung, nah saya juga suka. Kenapa? Saya mau lihat mukanya Hasto, mukanya Adian Napitupulu, mukanya Deddy Sitorus itu ya yang suka ngebully, mukanya Ahok itu gimana ya? Yang selama ini sering nyerang. Akhirnya partainya pilih bergabung. Ayo.
Jadi dua-duanya saya suka, baik PDIP bergabung maupun PDIP tidak bergabung. Jadi kita nantikan saja. Sebelum tanggal 20 Oktober, sebelum Pak Prabowo dilantik, atau sebut sajalah pas Pak Prabowo dilantik, kan akan diumumin itu ya, kabinet second itu ya, ada nggak orang PDIP? Ya, dan itu nantinya akan menarik. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.